yang dikasih. Pagi hari ini kita akan segera memulai acara kita, namun sebelumnya saya bacakan rundown dan lain sebagainya. Mungkin saya persilahkan dulu Ibu Deborah untuk mengambil alih ke depan ini untuk kita masuk dalam pujian dan penyembahan, dan kita akan diawali dengan doa. Silahkan Ibu Debbie. Shalom ibu-ibu semuanya dan bapak-bapak yang sudah hadir di dalam Zoom webinar pagi hari ini. Kita bersyukur kita bersama-sama akan diperlengkapi ya. Tetapi kita sebagai anak Tuhan kita akan lebih bersukacita apabila kita akan mulai di dalam berdoa dan menyembah Tuhan. Saya undang kita semuanya untuk bersatu dalam hati berdoa sekarang. Terima kasih Bapa untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Telah menjadikan kami, merancangkan kami sebagai manusia-manusia yang luar biasa yang menguasai bumi dan memberkati kami untuk menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Pagi hari ini Tuhan kami siapkan hati kami Tuhan. Emily, sayang sini. Maria boleh share lagunya Maria. Besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu, besar setiamu namamu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Puji namamu, besar setiamu namamu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Mari kita katakan sekali lagi Bapa, Bapa,
Terima kasih. Sebab rancangan-Mu besar bagi kami ya Tuhan. Dan kami mau ikut di dalam rencana-Mu Tuhan. Kami mau masuk di dalam karya ilahi-Mu Tuhan. Agar setiap kami bangkit, agar setiap kami maju, agar kami hidup diberkati, agar hidup kami berhasil, beruntung, dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati hamba-hamba-Mu yang akan menjadi pembicara pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kau pakai dengan luar biasa. Bahkan setiap kami Tuhan, kami yang hadir dalam webinar pagi hari ini, kami menerima berkat wawasan daripada Tuhan sehingga kami juga dapat berhasil. Dan gereja, keluarga, bahkan bangsa ini boleh diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Debbie. Sebelum kita lanjut acara, mungkin saya menyapa Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar pagi hari ini. Apa kabarnya semua? Saya percaya ini adalah hari-hari yang Tuhan akan buat kita semakin luar biasa. Amin. Saya percaya setiap kali kita mengadakan sesuatu, ada sesuatu hal yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita sama-sama belajar. Nah, mari siapkan hati kita, wadah kita dalam hidup kita, perbesar supaya kita menerima sesuatu yang dari Tuhan pagi hari ini. Nah, baiklah Bapak Ibu, sebelum kita akan mulai acara ini, sebelum masuk dalam acara, saya persilahkan untuk membicara. Sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan dulu biar kita ada pepatah berkata, karena kita tidak mengenal maka tak sayang. Baiklah, kita akan menyapa kedua pembicara kita yang hebat, yang luar biasa pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berkenalan dulu dengan Bapak Pendeta Suwido Adi Espak. Beliau adalah gembala dari GBI Jemaat DWT, Jaya Unit 2 Tulang Bawang, Lampung, sejak 1998 sampai sekarang. Kemudian beliau juga adalah Ketua Badan Pekerja Daerah Lampung, Gereja Betel Indonesia sejak 2019 sampai hari ini. Ketua 2 PMI Cabang Kabupaten Tulang Bawang 2017 sampai sekarang. Nah, selain beliau, kita juga akan ditemani oleh seorang ibu dokter. Beliau adalah dokter dan konsultan spesialis radiologi. Siapa beliau? Yaitu Ibu Anse Diana Femesa. Dan selain itu, beliau juga adalah dokter spesialis radiologi konsultan di RSUD, kemudian dosen Fakultas Unila, kemudian pengurus Korda WBI Lampung. Oleh sebab itu, kedua pembicara yang Tuhan udah utus hari ini, kita beri aplaus buat mereka. Selamat datang Bapak Ibu yang akan membawa kita selama 2 jam ke depan. Jadi sebelumnya Bapak Ibu, saya akan juga bacakan beberapa hal yang kita perlu patuhi bersama-sama. Setiap kita diharapkan untuk on kamera, kemudian rename, jangan lupa Bapak Ibu, semua asal dari mana, bisa supaya semakin kita berkenalan satu dengan yang lain juga ya. Kemudian ada absensi yang perlu diperhatikan, boleh di absen. Nanti admin akan share, bisa dilihat di ruang chat ya. Dan kemudian kita akan masuk dalam acara webinar ini selama dari jam 10 lewat 10 sampai dengan 11.30 bersama dengan Pak Suwito dan juga Ibu Diana. Untuk pembicara yang pertama, saya persilahkan Ibu Anse Diana untuk mengambil tempat untuk di webinar pagi hari ini. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu. Shalom Ibu-Ibu semua. Apa kabarnya? Luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Pagi hari ini saya bersyukur bisa bersama-sama dengan Ibu-Ibu semua. Baik ada di Amurang, di Bukit Tinggi, dan lain-lain. Baik, kita akan mulai. Saya akan berbagi sedikit mengenai ketahanan pangan dan ekonomi dalam keluarga. Sebelum kita lanjut ke agribisnis. Baik, boleh minta slide-nya Ibu?
Baik. Baik, terima kasih. Slide lanjut, Bu. Lanjut, Ibu. Baik. Ketahanan pangan yang dimaksud di sini adalah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996. Sebelum kita masuk ke menurut undang-undang tersebut, kita tahu bahwa keluarga adalah bagian terkecil dari suatu bangsa dan negara. Demikian juga keluarga adalah bagian terkecil dari sebuah komunitas gereja. Jadi berhasil atau tidaknya suatu gereja adalah dukungan dan campur tangan daripada keluarga yang ada di dalam komunitas tersebut. Demikian juga di dalam negara kita. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 96 dikatakan bahwa ketahanan pangan keluarga itu adalah adanya kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan dan rumah tangga, bagi rumah tangga yang tercermin dari adanya makanan yang cukup, baik itu jumlahnya maupun mutunya, dan juga aman, merata, dan terjangkau. Terjangkau dalam arti baik secara ekonomi dia dapat bisa membeli dengan apa yang dia punya. Baik, lanjut. Berikut slide. Jadi sebenarnya apa saja aspek yang harus kita tahu di dalam keluarga tersebut. Kalau di firman Tuhan katanya asal ada makanan, cukup makan, cukup pakai. Semuanya sudah Tuhan siapkan buat kita. Demikian juga untuk aspek ketahanan pangan tersebut. Dia cukup, gizinya cukup, dan biasanya berasal dari pangan lokal stok yang ada di sekitar kita. Itu akan lebih baik. Dan bagaimana distribusinya, sepanjang distribusinya tersedia untuk rumah tangga, itu sudah cukup. Dan bagaimana keterjangkauannya, konsumsi pangannya, atau kecukupan pangannya untuk anggota-anggota keluarga yang ada di dalamnya. Slide berikutnya. Slide, Bu. Baik, sebenarnya tadi sudah saya katakan bahwa peran keluarga itu ada sangat penting pada suatu ketahanan pangan untuk secara nasional. Biasanya ada hal-hal yang perlu kita pikirkan selain kecukupan pangan itu, juga rumah tangga atau keluarga juga harus berupaya dan mengusahakan untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Jadi, melalui pemanfaatan pekarangan potensial sebagai sumber daya untuk kecukupan kebutuhan pangan keluarga. Atau juga berbagai komoditas pangan seperti sayuran dapat tumbuh yang bisa kita kembangkan di pekarangan. Nah, masalahnya apabila saya tidak punya lahan atau lahan yang sempit, bagaimana Bu Dokter? Itu akan kita bicarakan nanti. Baik, untuk kebangkitan ketahanan pangan dapat dilakukan melalui pertanian rumah tangga dan pertanian komunitas. Misalnya komunitas di dalam lingkungan RT atau RW itu juga dapat membantu. Slide berikutnya. Dan keadaan keuangan atau keadaan ekonomi keluarga itu biasanya dia secara dinamis. Dia akan berubah-ubah. Dan di dalam masa pandemi ini, kita perlu strategi khusus agar rumah tangga bisa bertahan menghadapi pandemi ini. Udah hampir 2 tahun, kita 1,5 tahun mau mencapai 2 tahun menghadapi pandemi ini. Jadi ada beberapa pakar yang berkata bahwa keluarga harus berupaya untuk memecahkan masalah, baik dalam mengubah perilaku, baik mengubah lingkungan, serta pengendalian emosi. Dalam hal ini adalah kita harus bisa mengatur keuangan secara terkendali. Baik, slide berikutnya. Nah, bagaimana dengan kondisi keadaan ekonomi keluarga pada saat pandemi ini? Kehidupan kita harus sehat, itu penting pada saat ini. Dengan kondisi berbagai keadaan yang membuat kita terguncang secara jiwa dan secara soul, secara jasmani kita harus harus membangun dalam kondisi yang serba terintegrasi. Dan dalam kondisi itu, kalau kita tidak tetap bertahan, dapat meruntuhkan ekonomi keluarga. Bahkan bisa meruntuhkan ekonomi suatu negara kalau keluarga semua tidak dapat teratasi. Bagaimana caranya? Yaitu kita bisa mengatur bagaimana perubahan pola belanja dan konsumsi keluarga.
ataukah barang belanja yang kita lakukan bisa cenderung berubah dengan porsi yang banyak, kita ubah menjadi porsi yang satu persatu tetapi cukup memberikan kebutuhan yang cukup, gizi yang cukup untuk keluarga kita. Berikutnya, di dalam meningkatkan perubahan pola dan meningkatkan keadaan ekonomi keluarga kita, banyak hal yang bisa kita kerjakan. Tapi sebelum kita kerjakan semua itu, kita percaya bahwa apa yang sudah ada di dalam keluarga kita itu adalah bagian yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Jadi sebelum kita melakukannya, sebelum kita melangkah, ada baiknya kita berdoa apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan keluarga kita. Ataupun bagaimana menjalankan usaha kita sebelum kita lakukan, kita harus mengetahui dulu bagaimana kondisi keadaan keuangan kita, sehat atau tidak. Yang pertama untuk mengetahuinya, kita harus memahami arus keuangan keluarga kita. Arus masuknya bagaimana, seberapa yang masuk dan seberapa yang harus dikeluarkan. Kita tidak punya utang atau pada kartu kredit. Kita punya nggak keadaan mampu mengendalikan besaran utang yang sudah ada pada saat ini. Atau kita tidak bertengkar atau bertengkar dengan pasangan kita mengenai keuangan. Dan bagaimana kita bisa membayar cicilan keuangan dalam kondisi saat ini, gitu. Dan kita tidak panik menghadapi keadaan darurat keuangan. Jadi benar-benar kita harus tahu kondisi keuangan kita. Apa yang bisa kita lakukan kemudian setelah kita tahu dalam kondisi keuangan tersebut. Slide berikutnya. Dari keadaan tersebut kita tahu bahwa amankan penghasilan kita. Jadi seberapapun sulit keadaan di pekerjaan kita, kita harus mengamankan penghasilan kita. Seberapa yang kita dapat, kita bersyukur, dan kita harus sisihkan sedikit demi sedikit untuk salah satunya tabungan. Mungkin sedikit, tetapi itu akan membantu kita pada saat-saat sulit. Jadi kita akan lakukan apa pada saat untuk mengamankan segala penghasilan kita. Yang pertama, kita harus membatasi pengeluaran. Apa yang tidak perlu kita keluarkan, tidak perlu lagi kita keluarkan. Mungkin jajan atau dan lain-lain. Yaitu salah satu itu memprioritaskan pengeluaran. Terus kita mengelola utang kita. Tidak membuat utang baru. Apa yang ada kita syukuri dan kita cukupkan dalam keadaan kita. Jadi kalau sudah ada utang, bagaimana kita melunasi utang itu dan kita tidak membuat utang baru. Nah, prioritas-prioritas inilah akan membuat kita semakin mengerti kondisi keuangan kita nanti. Slide berikutnya. Apa caranya supaya kita bisa melakukan prioritas? Yang pertama, misalkan ya, kita mengurangi jajan, kita mengurangi pembelian barang-barang sekunder, misalnya baju, bahan elektronik atau dan lain-lain. Atau misalnya kita sudah sangat sulit, kita bisa mengurangi lauk, jenis lauk. Misalnya kita bisa membeli 2 lauk, kita bisa membelikan 1 lauk saja. Atau bahkan juga kita mengurangi frekuensi makan di luar. Yang biasanya setiap minggu kita pulang gereja, kita harus makan di luar. Nah, saat ini kita kurangin. Usahakan masak di rumah. Lebih sehat dan lebih terjamin dibanding kita berbelanja atau mengkonsumsi makanan di luar. Atau bagaimana caranya? Kita menambah penghasilan atau sumber penghasilan keluarga. Misalnya dari suami sudah bekerja, tapi menurut kita masih kurang. Kita bisa sebagai ibu membuat atau memberikan atau melakukan bisnis baru sehingga bisa membantu ekonomi keluarga. Misalnya kita bisnis dengan menggunakan sarana digital. Jadi dengan konsep saat ini kita sudah tidak langsung lagi berhubungan dengan konsumen, tapi kita bisa lewat Grab atau Gokar atau yang lain-lain yang ada pada saat ini. Atau kita sudah memiliki bisnis, tetapi kita bingung bagaimana cara pemasarannya. Ibu-ibu mungkin punya Facebook, punya Instagram, atau punya media-media sosial lainnya. Coba dipakailah untuk hal-hal yang positif, ya. Bisa kita pakai untuk melakukan bisnis kita yang bisnis rumah tangga tadi. Terus slide berikutnya. Nah, pada saat kondisi pandemi seperti ini, kita agak sulit untuk melakukan bisnis. Tetapi kita harus berusaha
memikirkan kira-kira usaha apa yang dapat kita lakukan untuk menambah pendapatan kita. Slide berikutnya. Dan usaha rumahan apakah yang berbasis digital yang dapat kita kerjakan? Ya, usaha rumahan ini kita bisa lakukan misalnya pembuatan masker atau pembuatan makanan ringan atau apapun yang bisa ibu kerjakan. Apa yang menjadi talenta ibu? Itu pasti Tuhan pakai untuk memberkati orang lain. Ketika kita memasak dan kita bisa berjual dan memberi buat orang lain dan orang lain itu menikmati dan mengatakan enak, kita sudah memberkati orang itu dengan talenta kita yaitu masak. Atau usaha apakah yang harus kita kerjakan supaya tetap dengan prokes yang benar ketika pengantaran pesanan atau melakukan usaha itu. Nah, misalnya apa saja sih yang bisa kita kerjakan seperti yang sudah tadi saya katakan. Slide berikutnya. Misalnya, ibu-ibu bisa masak. Buatlah usaha kuliner berupa lauk pauk, atau dengan sistem siap antar dengan memanfaatkan media sosial. Dan saya lihat sudah banyak yang menggunakan itu, media sosial untuk berjualan. Atau usaha jamu, herbal fresh siap antar. Atau bahan baku. Ibu sudah punya pekarangan dan ibu ingin menjualnya. Misalnya ada yang sudah melakukan hidroponik, ada yang sudah melakukan tambulapot dan lain-lain. Bisa lewat digital atau pemasarannya lewat digital. Terus bagaimana yang lain, ibu bisa membuat APD dan lain-lain. Atau mungkin usaha pulsa, listrik, telepon, internet. Mungkin itu hal yang mungkin sepele orang katakan dengan untung yang sedikit. Tapi apabila kita tekun, apapun yang kita kerjakan, kita selalu bersyukur, pasti Tuhan akan cukupkan dan Tuhan akan berkati. Atau mungkin kita dengan cara bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Satu, makanannya lebih sehat. Hasil-hasil tanaman itu juga akan memberkati kita atau juga kita akan memberkati orang lain. Terus ada yang bertanya, Bu, saya tidak punya lahan. Ibu bisa pakai lahan sempit di rumah ibu untuk menanam. Saya tidak punya pot, saya tidak punya uang untuk usaha. Dengan berbagai yang ada di rumah, misalnya ibu bisa menggunakan pot dari ember yang rusak atau yang apapun, itu bisa dikerjakan. Bagaimana caranya? Di kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan Bapak Suwito Adi mengenai tambulapot, yaitu menanam tanaman buah di dalam pot atau sayuran ataupun bahan-bahan lain yang bisa kita adakan di rumah dan bisa memenuhi kebutuhan pangan kita di rumah. Baik, slide berikutnya. Jadi tambulapot adalah kepanjangan dari tanaman buah dalam pot atau pohon yang ditanam dalam pot dengan tujuan kalau orang memang sudah cukup dia akan untuk hiasan. Tetapi kalau untuk kita yang memang membutuhkan, kita bisa diproduksi buahnya atau sayurannya untuk berbagi dan untuk menjadi berkat bagi keluarga kita. Itu demikian, kiranya Tuhan memberkati. Kita akan lanjutkan dengan tambulapot adalah solusi bercocok tanam pada lahan terbatas untuk ibu-ibu semuanya. Baik, saya langsung berikan kepada Bapak Suwito Adi untuk melanjutkan acara atau webinar ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, langsung lanjut saja. Nah, tadi sudah diperkenalkan nama saya dan saya bicara apa pagi hari ini. Mungkin suara saya jelas enggak ya? Ya jelas, bagus ya. Jelas. Oke, jadi tadi sudah disinggung oleh Bu Dokter bahwa masa pandemi ini masa-masa yang sukar buat kebanyakan orang karena yang biasanya bisa bekerja, bisa bepergian, terus harus mengurung diri di rumah dengan keterbatasan. Ya, saya bisa merasakan kalau saudara-saudara yang tinggal di kota besar seperti Jakarta itu sangat membosankan, menjenuhkan. Nah, bagaimana caranya supaya hidup kita ini tetap bergairah dan tidak mengalami kejenuhan selama pandemi. Puji Tuhan, sekarang ini sudah mulai sangat berkurang dan mungkin sebagian daerah sudah zona hijau. Tetapi tidak ada salahnya bahwa kegiatan ini bisa kita lakukan terus-menerus karena sangat membantu keluarga kita, ya, kebutuhan sayur, kebutuhan buah, dan lain sebagainya. Jadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam
Tuhan Yesus Kristus. Nah, tadi saya sempat mendengar obrolan beberapa ibu-ibu yang mengatakan saya nanam bawang tapi dimakan tikus. Ya, puji Tuhan, berarti saudara sudah bersedekah buat binatang tikus, ya toh. Nah, ini juga kita bawa mati nanti pahalanya, ya toh, memberikan makan buat ciptaan Tuhan, ya, yang lainnya. Jadi kita juga diajar untuk tidak pelit, ya, hidup tidak untuk diri sendiri, ya. Jadi tikus, binatang yang lain ini juga perlu makanan, ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah, mungkin ada yang membayangkan apa bisa menanam pohon jambu di pot kecil, ya, media tanam yang kecil. Apa bisa menanam pohon anggur, bisa berbuah di pot di lahan yang sangat sempit, terbatas. Apa bisa menanam pohon mangga dan lain sebagainya itu bisa berbuah. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, semua tanaman itu bisa kita tanam di pot atau media yang sangat minim dan bisa menghasilkan buah yang maksimal. Kalau saudara-saudara melihat foto-foto yang saya kirim itu semua rata-rata saya tanam di pot. Dulu saya juga berpikir nanam anggur tidak bisa buah di Indonesia. Ternyata setelah beberapa waktu yang lalu saya berkunjung ke Eropa, ada kenalan di sana katakan, nah, kalau musim salju, musim dingin di sini tidak bisa tumbuh. Oh, ternyata iklim Indonesia ini sangat cocok untuk semua tanaman, ya, termasuk anggur. Jadi pohon anggur bisa kita tanam di pot dan bisa kita buahkan di pot, ya. Waktunya juga sangat singkat, biasanya 5 bulan, 8 bulan sudah bisa kita buahkan, ya. Jadi ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus kreatif karena ini pesan dari Tuhan Yesus, amanat, perintah, nah, dari Tuhan. Nah, di dalam kitab Kejadian, nah, perintah ini ditujukan kepada Adam dan Hawa untuk beranak cucu, penuhi bumi, kuasai burung di udara, ikan di laut, dan tumbuh-tumbuhan semuanya. Nah, perintah ini mengandung arti supaya kita menjaga kelestarian alam semesta, titipan Tuhan kepada kita. Bagaimana caranya? Saya ini kan tidak punya lahan seperti Pak Suito di daerah, di kampung, lahannya luas. Saya tinggal di apartemen, saya tinggal di daerah yang sempit dan halaman sempit. Itu tadi saya katakan bahwa jangan putus asa kalau kita tidak memiliki lahan. Kita bisa tanam dengan cara hidroponik atau tabula pot, ya. Jadi nanti ada kontak saya di sini, bisa japri ya istilahnya, bisa menghubungi secara pribadi untuk menanyakan bagaimana cara membuahkan pohon jambu di pot, bagaimana cara membuahkan pohon cabai di pot, ya. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, jika ibu-ibu membeli cabai terus busuk itu sebaiknya jangan dibuang, ya. Coba ditebar saja bijinya dengan kulit-kulitnya itu di satu media yang kecil saja. Kita bisa gunakan botol aqua yang kecil, diisi tanah, terus dilempar aja, ditabur di atasnya, nanti tumbuh. Setelah tumbuh kita pilih mana yang pertumbuhannya yang bagus, itulah yang kita tanam, bisa menggunakan kaleng dan lain sebagainya. Atau di kota-kota besar kan ada kantong-kantong belanja, itu bahannya bagus dari Indomaret, tinggal diberi lubang bagian bawah, samping beberapa lubang supaya tidak menyimpan air. Dan itu bisa kita gunakan untuk bercocok tanam, ya. Nah, untuk media tanam kita bisa beli online dari Trubus atau dari penjual-penjual bibit tanaman yang dekat dengan saudara atau dekat rumah saudara. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, kalau kita semua harus belanja, harus membeli, itu akan mengurangi keuangan di dalam keluarga. Misalkan saya beri contoh, kalau kita harus beli buah anggur 1 kilo itu minimal 30.000. Ya, kalau kita bisa nanam sendiri di rumah, di halaman, kita bisa metik dan itu lebih sehat.
Ya, karena informasi yang sering kita dengar, kita dapat bahwa buah-buahan yang impor itu biasanya dikasih bahan pengawet seperti apel kasih lilin, ya jeruk-jeruk itu juga dikasih pengawet. Nah, ini kurang sehat ya buat dikonsumsi. Nah, seandainya kita bisa menanam sendiri, kita bisa memetik sendiri, kita bisa menikmati dan itu akan lebih sehat ya. Ada dulu lagu yang mengatakan bahwa tanah kita ini tanah surga ya. Tanah kita adalah tanah surga. Jadi Tuhan tempatkan kita di Indonesia ini adalah hal yang sangat luar biasa. Ya, pada waktu saya ada diberikan kesempatan untuk melihat tanah di Mesir, di Yordania, di Turki, di Israel, Palestina, Arab Saudi itu sangat gersang. Ya, dan mereka tidak bisa menanam apa-apa kalau tidak memiliki modal yang besar untuk membuat pengairan dan greenhouse dan lain sebagainya. Nah, kita ini diberikan oleh Tuhan karunia yang sangat besar yaitu tanah surga. Itu kok kita malas-malasan untuk menanam ya. Jadi kita harus bangkitkan gairah kita untuk menanam karena Tuhan memberikan tanah yang sangat subur, tanah surga ini ya. Jadi ibu-ibu yang di kota-kota besar di Jakarta yang suka daun singkong enggak usah repot-repot harus beli ladang dulu, tidak perlu ya. Saudara punya kaleng atau saudara punya botol aqua besar itu dipotong jadi 2, cari batang singkong kalau pas kita jalan ke daerah ya, ke pinggiran-pinggiran kota, minta saja 1 jengkal atau 2 jengkal ditancepin saja sudah. Itu nanti 1 minggu, 5 hari, 1 minggu sudah keluar tunas. Nah, dan tunasnya itu bisa kita kita gunakan untuk sayur ya, tapi daun singkong biasanya akan cepat menaikkan tensi darah kita. Jadi ada pohon-pohon yang bisa kita tanam di pot seperti sayuran yang sekarang lagi rame, lagi ngetren, banyak manfaatnya yaitu daun kelor. Ya, daun kelor itu juga batangnya saja yang kita tanam kalau tidak ada bijinya. Karena untuk mendapatkan biji kelor ini mungkin agak sulit, tapi kalau batangnya kita tancap saja itu nanti tumbuh dalam waktu 2 minggu sudah tumbuh ya, dan daunnya bisa kita gunakan untuk kebutuhan sayur mayur di keluarga kita ya. Jadi ibu, bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan ya, kita harus kreatif, apalagi masa pandemi ini kita tidak tahu kalau kita membaca, melihat tayangan berita ya, ada yang mengatakan bahwa pandemi ini tidak sampai di sini. Kita tidak tahu ada gelombang ketiga, gelombang keempat dan lain sebagainya. Jika saudara kita mengalami pandemi pada gelombang pertama itu sangat menyedihkan jika seandainya kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak memiliki cadangan pangan di sekitar rumah kita ya. Semua bisa kita tanam dari bawang ya, cabai, terong. Itu bisa kita tanam di lingkungan rumah kita ya. Kalau untuk kesediaan pangan dari hewani mungkin kita memerlukan lahan. Kalau pelihara ayam kita perlu kandang dan lain sebagainya. Ini rumit dan saya menyarankan buat yang ikut Zoom, saudara-saudara ikut Zoom hari ini, ya mulai kurangi konsumsi daging. Karena kalau kita kembali ke perjanjian lama, sebelum manusia makan daging umurnya itu bisa ratusan tahun. Ya, tetapi setelah Nuh itu umur manusia hanya 120 tahun. Ya, jadi saya dapat simpulkan bahwa setelah manusia makan daging itu banyak muncul sakit penyakit. Tetapi kita juga tetap perlu daging. Tapi saran saya itu dikurangi makan sayur-sayuran, buah-buahan itu lebih sehat dibanding daging. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, mungkin tadi ada yang saya dengar juga pembicaraan ibu-ibu yang sudah mulai belajar ekoenzim itu sangat bagus ya.
untuk pupuk, untuk apa pengolahan tanah itu bagus, tidak merusak tanah, ekoenzim, dan mungkin ada yang belajar hidroponik, tapi hidroponik ini harus hati-hati. Menurut saya hidroponik ini sayuran yang dipacu pertumbuhannya sedemikian rupa dalam waktu yang sangat singkat bisa tumbuh besar. Ya. Jadi sesuatu yang instan itu kita harus hati-hati ya untuk konsumsi seperti ayam potong. Kalau kita pelihara ayam kampung itu biasanya 2 bulan tidak sampai setengah kilo ya. Tapi ayam potong dalam waktu 2 bulan itu bisa 2 kilo ya. Jadi ini harus dikurangi karena semuanya dipacu dengan hormon ya pembesar. Jadi demikian juga dengan hidroponik itu kandungan AB-mix-nya itu kandungan kimia semua. Ya, jadi harus takarannya sesuai dengan aturan. Kalau tidak ya bukan membuat kita sehat tetapi bisa membuat kita sakit. Ya, jadi AB-mix itu ada yang katakan itu organik, bukan organik. Kalau organik itu saudara medianya itu dari kompos, dari kohe, dari kotoran hewan itu organik murni. Tetapi kalau hidroponik sudah memakai kimia. Nah, saudara kalau membaca untuk perangsangnya namanya AB-mix itu vitaminnya itu kandungan kimianya cukup tinggi. Ya, makanya penggunaannya harus diatur sedemikian rupa supaya sayuran itu bisa layak untuk konsumsi. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, nanti seperti saya katakan tadi bahwa yang ikut webinar hari ini bisa japri dan menanyakan hamanya dan lain sebagainya, bagaimana cara menanam, dan tadi ada bisik-bisik nanti habis seminar ini beli pohon buah ya ditanam ya itu bagus ya. Jadi saudara ikut seminar webinar seperti ini tidak sia-sia, jadi harus dipraktekkan ya. Dan kalau kurang jelas nanti bisa langsung hubungi ke saya melalui nomor WA saya, nomor saya hanya 1 itu. Nah, jadi bagaimana cara mengolah media tanamnya, bagaimana cara tanamnya, bagaimana cara buahkannya. Jadi masing-masing pohon itu berbeda-beda. Kalau jambu madu, Deli hijau, kalau saudara beli di mall 1 kilo harganya 50 sampai 75.000 ya. Jadi ini saran saya menanam pohon buah yang mudah dan cepat dibuahkan. Seperti jambu madu Deli itu setelah kita beli bibitnya dari penjual bibit yang ada di sekitar rumah saudara, kita tanam sekitar 3 sampai 5 bulan sudah bisa kita buahkan. Ya, bisa kita buahkan dan biasanya tidak kenal musim, nyambung terus buahnya. Dan ada beberapa pohon yang tidak bisa kita buahkan di dalam tabula pot, ya, seperti jambu citra yang warnanya merah, rasanya manis itu sampai ayam tumbuh gigi susah untuk dibuahkan di pot. Tapi kalau ditanam di tanah akan berbuah terus, tidak mengenal musim. Sawo juga cepat. Sawo ada sawo Vietnam, sawo lokal atau sawo Amerika yang beratnya 2 sampai 3 kilo itu bisa ditanam di pot. Jadi masing-masing pohon itu berbeda penanganannya, pembuahannya berbeda-beda. Ya, jadi itu perlu dipelajari, perlu dipertanyakan, apalagi yang baru mau bercocok tanam dengan tabula pot. Dan semuanya mudah, bisa kita kerjakan dan tidak memakan waktu. Ya, jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang mengikuti webinar hari ini, kita harus bergairah, ya, bergairah dalam menanam untuk membantu mencukupi kebutuhan dalam keluarga. Ya. Sekali lagi, nanti bisa menanyakan secara langsung, ya karena waktunya ini kan terbatas, ya tidak mungkin akan tambah lagi karena keterbatasan waktu. Jadi bisa langsung menghubungi saya atau Ibu Dokter Diana secara langsung dan
Saya akan jelaskan sedemikian rupa ya, supaya saudara-saudara juga tertular ya, tertular untuk menanam, menghijaukan bumi kita. Apalagi ancaman terbesar bukan hanya COVID untuk yang melanda dunia ini, yaitu pemanasan global. Beberapa waktu yang lalu ada semacam gerakan telanjang ya, telanjang. Ada ratusan orang telanjang di pinggir bibir pantai dari Laut Mati di Israel. Kita tidak melihat sisi negatifnya, tetapi sisi positifnya. Ya, sisi positifnya bahwa mereka ini mewakili masyarakat yang mencintai dunia ini, alam semesta yang dititipkan oleh Tuhan untuk dilestarikan, untuk dirawat, untuk dijaga. Ya. Pemanasan global ini sangat berbahaya dibanding COVID-19 karena akan menenggelamkan beberapa pulau, beberapa negara. Nah, seandainya kita tidak menanam ya pohon. Nah, selagi kita masih hidup, saya katakan bahwa investasi terbesar, warisan terbesar buat anak cucu kita adalah menanam pohon. Bayangkan kalau tidak ada pohon, saudara dapat oksigen dari mana? Kemarin waktu puncak-puncaknya COVID di Jakarta, di Lampung, orang nyari oksigen itu sangat sulit ya. Dan itu harus membeli. Nah, jika kita menanam pohon, seandainya tidak menghasilkan buah, saudara sudah bersedekah, beramal ya untuk keluarga, untuk tetangga kiri kanan, oksigennya. Ya, tidak ada ruginya menanam pohon. Ya, saya selalu posting di Facebook saya salam hijau supaya apa? Supaya menarik teman-teman di Facebook untuk ikutan menanam. Ya, ya, saya kira itu dari saya. Ibu dokter katakan ada video-video yang akan diputar. Ya. Nanti saya jelaskan sedikit tentang video-video ini. Bisa, dokter? Itu. Salam hijau dari Lampung. Ini Mangga Mahathir Muhammad dari Malaysia ya. Ini sama kepala saya sama nih ya. Ini jumbo ini. Enggak muat di tangan saya. Jumbo. Itu Mangga Mahathir Muhammad, buahnya 2-3 kilo. Bentuk usia tanam bentuk aslinya seperti tahun, ini. 2 tahun sudah bisa dibuahkan. Ya, ikan bulat seperti ini ya. Nah, rasanya ini manis tapi tapi ada asamnya sedikit. Itu cocok untuk ditanam di tambula pot. Ya. Yuk, yang belum nanam Mangga Mahathir. Mangga Mahathir Muhammad asal dari Malaysia. Ada lagi, Bu Dokter? Ini usia 2 tahun bisa dibuahkan. Slide berikutnya, Bu. Nah, ini Bu Dokter bisa metik anggur di belakang rumah. Panen anggur tapi belum tua benar deh. Ini anggur transfigurasi. Ya. Nah, jadi panen, rasanya manis, panen di halaman rumahnya. Sedikit, jadi rasanya segar. Tanam pohonnya. Ya, jadi usia tanam 8 bulan sudah bisa digunakan. Iya. Nah, bisa kita tanam udah di manis pot. aja. Kalau ini langsung grounding, tanam di tanah. Iya. Ada yang lain? Jadi kolam ini ukurannya 1 meter kali 2 meter. Ya, jadi isinya ikan gurame. Jadi kolam ini kecil, ikan. tidak besar, tidak makan tempat. Dan sekarang banyak yang jual kolam-kolam terpal, kolam-kolam plastik. Nah, saran saya gunakan yang merek Esigro karena daya tahan terpalnya ini plastiknya cukup lama, bisa bertahan sampai 6 sampai 8 tahun. Ikannya ini besar. Walaupun kolamnya kecil tapi ikannya besar. Ya. Kalau kita memelihara ikan sendiri itu lebih sehat. Satu ekor bisa sekitar 2 kilo ya, 1,5 kilo, 2 kilo, bahkan ada yang lebih.
Jadi kita kasih makan daun talas, daun Walaupun pepaya, daun kolamnya singkong kecil, mau, daun kangkung. tapi kita bisa pelihara ikan sampai sebesar ini. Ya. Ini Sama kalau muka saya lebih besar ikan ini. membutuhkan Masih banyak. lauk bisa ambil sendiri di Dia akan stres. sekitar halaman rumah kita. Mengurangi biaya pengeluaran Dari untuk kandang ayam di belakang pastori. Ini memang bukan ayam kampung, ya, ayam Bangkok. Jadi pelihara ayam membutuhkan tempat. Jadi Ini ayam kalau Bangkok. untuk di Kenapa saya kota-kota pelihara ayam besar, Bangkok? saya kira Suka kurang ngadu cocok ayam, ya. ya. Ayam Bangkok ini Ya pelihara ayam tidak Bangkok itu terbang. karena dia tidak bisa terbang seperti ayam kampung. Nanti ayam sebesar anaknya ini bisa ditukar. ayam kampung. Ayam satu ditukar 2 ekor ayam kampung, jadi Jadi itu ayam kampung. sama-sama untung lah ya. Jadi, nah, pagernya cuma segini 1 meter lebih, dia tidak terbang. Tapi kalau ayam kampung dia bisa terbang dan bisa apa namanya? Oke, ada lagi rusak tanaman video apa lagi? di luar. Nih, ya, kita lihat. Ini ada pohon anggur. Ini pohon anggur ini saya tanam di tanah. Ini usia 1 tahun. Nah ini pohon anggur, ini anggur Dickson namanya. Warnanya hijau, buahnya besar. Ya. Ini masih Nah, muda. di sini sudah nyambung. Nanti kalau sudah matang, kira-kira 120 hari, cukup lama memang ya. Cukup lama, 120 hari baru matang maksimal. Nah warnanya akan berubah hijau ke kuningan. Rasanya manis. Ini sudah muncul bunga lagi, jadi kita enggak Jadi supaya tidak kehabisan buah anggur, kita buat di sini juga ada pembuahannya itu bertahap. Satu pohon setelah muncul bunga jadi buah kecil, kita pupuk lagi, kita rangsang lagi pembungaan, dan di cabang yang lain, ranting yang lain akan muncul bunga baru sehingga tidak pernah kekurangan, ya, tidak pernah kehabisan. Cukup luas di tanah. Jambu kristal juga cocok untuk ditanam di lingkungan kita dengan media yang minim. Di polybag kecil daripada kita beli jambu kristal di mall, di toko buah, itu lumayan mahal ya. 20.000 sampai 35.000 1 kilo. Seandainya kita punya satu pohon aja sudah cukup untuk 1 RT, karena jambu kristal ini tidak kenal musim. Ciri khasnya setiap muncul tunas dia akan dibarengi dengan bunga ya. Dan biasanya ini jambu giojok. Ada jambu giojok, jambu dari Thailand. Masih belum banyak yang menanam karena ini biasanya ditanam oleh penghobi ya. Bibitnya masih agak mahal, 120.000 atau 100.000 ya. Rasanya manis. Oke, saya kira itu saja. Nanti bisa dilihat video atau foto-fotonya di rumah masing-masing. Dan kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke saya atau ke Bu Dokter. Ya, saya kira itu saja. Mohon maaf jika ada tutur kata, kalimat, perkataan saya yang kurang berkenan. Tuhan memberkati kita semua. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Adeline ya. Oke, silakan Ibu. Ya, baiklah Bapak Ibu yang sudah menyampaikan materi hari ini. Cukup jelas Bapak Ibu yang hadir di media Zoom hari ini. Kita masih punya banyak kesempatan untuk bisa mengadakan tanya jawab kepada kedua pembicara kita pagi hari ini. Jikalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai ketahanan pangan ini, silahkan di media chat atau langsung membuka speaker. Saya persilahkan. Terima kasih Pak Suwito. Terima kasih. Pak, bibitnya bisa beli di Bapak nggak? Bibit ini memang mudah-mudah gampang Ibu, karena kalau beli online itu biasanya apa yang kita beli kita inginkan tidak sesuai. Ya, jadi bukan berarti saya tidak percaya dengan teman-teman yang penjual online. Kadang-kadang di iklannya itu
durian montong, tapi yang ditawarkan bibit durian musangking. Jadi kita harus tahu ciri-ciri daun, ciri-ciri dari buahnya. Ya, jadi nanti kalau misalkan yang dekat dengan saya bisa beli sama saya. Tapi kalau yang tidak jelas bisa datang ke penjual bibit, nanti dikirim fotonya ke saya, Pak ini jambu madu enggak, ini jambu citra, ini saya hafal, sedikit paham lah, bukan hafal, semua ciri dari daunnya bukan dari buahnya, seperti durian montong, durian musangking, durian duri hitam, dan lain sebagainya itu sedikit-sedikit saya kuasai karena saya juga penjual bibit. Jadi tidak harus beli ke saya, beli yang ada di sekitar, dan saran saya tanam yang mudah berbuah, hitungan bulan, terus yang bermanfaat. Sekarang ini yang asem-asem jeruk, ya jeruk kunci itu ditanam sekarang 2 minggu sudah bisa berbunga 1 bulan. Jambu madu, lemon tea, lemon California itu cepat berbuah, ya. Jadi itu yang harus ditanam karena kayak kemarin kita cari apa namanya lemon itu agak susah, ya. Jadi kita bisa tanam di sekitar kita dengan media tanam yang minim, ya, atau dengan istilah tabula pot, ya itu, ya. Tapi kalau misalkan ibu tadi yang tanya tidak dapatkan bibit, ya bisa beli saya, tapi kasihan ada ongkos kirimnya kan, ya, ada ongkos kirimnya. Kemarin saya bawa bibit 340 bibit, ya, ke Jakarta untuk ditanam di kebun Gereja Betel Indonesia Jemaat WTC Pak Pendeta Wiryo, ya, di Cisauk, ya, itu kebunnya bibitnya dari saya dari sudah hampir 2000 lebih, ya, yang ditanam dan sekarang sudah berbuah, ya. Nangka oren, jambu kristal, belimbing itu cepat dibuahkan, ya. Oke, saya kira itu jawaban saya. Kalau kurang jelas bisa bertanya kembali. Pak, ini kan kita WBI Pak, pemula. Ya. Tadi Bapak bisa contohin nggak lahan kecil gimana kita fungsikan gitu Pak? Bapak punya lahan kan saya lihat cukup gede tuh. Bapak yang tanam seandainya anggur segala cukup gede. Kalau kita yang mulai dari yang kecil Pak, dari kecil tadi Bapak bilang yang kecil mulainya gimana Pak? Supaya punya antusias untuk ibu-ibu di daerah kita juga mulai gitu. Makanya tadi saya sarankan untuk pemula sebaiknya menanam pohon yang mudah dibuahkan, yang bisa ditanam di lahan sempit atau di media yang sempit, ya, seperti kaleng cat atau botol aqua itu bisa kita gunakan. Botol aqua itu bisa kita gunakan untuk tanam sayur, misalkan cabai itu bisa. Jadi bijinya jangan dibuang ibu-ibu kalau masak. Biasanya kita beli cabai kan enggak semuanya bagus. Ada yang busuk, ya toh. Yang busuk itu ditabur saja di botol aqua besar itu, dibelah jadi 2 atasnya, ditaruh di satu tempat, ditabur atasnya nanti akan tumbuh. Dalam waktu 10 hari, 15 hari sudah tumbuh. Jadi media tanam bisa kita gunakan tanah biasa saja yang ada di sekitar kita, tapi kalau yang lebih bagus ya harus beli di tukang-tukang jual bibit atau tukang taman. Ada media tanam yang sudah dibuat sedemikian rupa, campurannya ada sekam, kulit padi, ada kotoran kambing atau kotoran sapi, kotoran hewan lainnya, dicampur dengan tanah yang subur, sehingga kita tinggal menaruh saja, ya. Kalau kita tinggal di kota-kota sebaiknya media tanam beli saja karena kita akan kesulitan mencari tanah di sekitar saudara tinggal, ya. Jadi pohon belimbing itu kita tanam hari ini 2 minggu bisa dibuahkan. Jambu madu asal batangnya 1 jari sebesar jari saya ini itu bisa kita buahkan dalam waktu 7 sampai 10 hari. Nah, caranya bagaimana? Beli pupuk sama saya, ya. Beli pupuk sama saya punya pupuk bagus. Jadi kalau buahkan pohon jambu itu belimbing 7-10 hari sudah kembang, ya, sudah berbunga. Nah, kapan saja kita bisa buahkan sesuka hati kita, tapi kita harus
tahu bahwa ada beberapa pohon yang harus dibuahkan di musim kemarau, ada yang dibuahkan di musim hujan. Ya. Pohon mangga, alpukat tidak cocok untuk musim hujan karena itu bunganya akan rontok kalau kena hujan. Ya. Sehebat apapun pupuk yang kita gunakan, kalau kena air hujan itu akan rontok. Demikian juga pohon anggur. Musim hujan biasanya terserang jamur. Jadi kalau kita punya berkat lebih, dibelikan plastik ultraviolet, plastik UV, ya atasnya supaya dibuat seperti payung supaya tidak kena hujan, itu paling aman. Ya, seperti pertanian di Israel, tanam pisang, nanam mangga, semuanya di dalam rumah, ya, dibuatkan rumah dari plastik, ya, sehingga tidak kena hama. Ya, itu pertanian modern. Sekarang pertanian yang sehat adalah menggunakan plastik UV. Ya, jadi seperti rumah kiri kanan atas itu dikasih plastik semua, tidak ada hama yang masuk dan itu sehat. Oke Ibu, jadi mulailah dengan menanam pohon yang mudah dibuahkan. Ya, jadi kangkung, sayuran, misalnya kangkung, ibu-ibu bisa beli eceran. Ya, ada yang dijual 5.000 di toko pertanian, kantong kecil, itu kita tanam aja di media-media yang sempit atau di air juga bisa, media air. Nah, saran saya sih pakai media tanah saja, organik, itu lebih sehat. Ya. Jadi bisa Pak, gunakan waktu. tanya Ya. lagi. Pak, media tadi Bapak bilang kan media yang sehat tuh kan campurannya udah ada Campari segala apa, itu Bapak jual juga nggak? Media yang bagus tuh komposisinya apa, Bapak bisa kasih tahu juga, dan beli di mana gitu? Bapak ada sedia? Di toko Trubus ada. Kalau komposisinya Pak komposisinya satu-satu itu Bu, tanah satu, terus kotoran hewan satu, terus sekam satu. Jadi itu bisa beli langsung saja yang sudah jadi di tempat penjual-penjual bunga atau taman itu ada. Tapi harganya ya satu kantong kecil itu sekitar 30-35.000, 25 kilo ya. Jadi kita bisa nanti bagi-bagi di tempat-tempat yang sudah saya sebutkan tadi, botol, kaleng cat, atau tas seperti ini tas belanja kan, ini kuat ya, atau tas bekas kaleng semen ya, bungkus semen itu juga kuat karena bahannya plastik sekarang, seperti karung ini tinggal dikasih lubang supaya tidak air ya. Kalau tidak ada lubang nyimpan air, akarnya akan busuk ya, jadi pohon akan mati, jadi perlu dikasih lubang. Nah, kantong-kantong semen itu bisa Bu, itu tahan lama juga. Kantong semen yang sekarang ini bahannya dari plastik ya. Kalau kita tidak bisa beli pot atau planter bag. Kalau menggunakan planter bag sebaiknya jangan yang daur ulang. Kalau di media sosial kan ada yang warna hitam, warna putih. Itu bahannya dari daur ulang, dari limbah Pertamina di Cilacap. Daya tahannya tidak lama. Terus warna hitam itu biasanya disenangi nyamuk Bu. Jadi sebaiknya jangan yang warna hitam. Ada warna hijau yang buatan pabrikan, bisa beli online, namanya planter bag Esigro. Dari yang kecil sampai ukuran yang besar ada. Ya. Nanti bisa beli di online. Esigro, kalau enggak saya punya teman di Bandung, agennya bisa beli di sana. Ya, Pak Wito, ada yang bertanya lagi dari Ibu Leni Lubis di Rempoa. Ya. Kita baru beli bibit dua hari ini, 3 pohon ya, ada musangking, montong, dan durian merah. Yang montong sudah bertunas, dan yang 2 pohon lagi sampai sekarang belum ada tanda kehidupan. Pupuk apa yang cocok agar 2 pohon tersebut dapat bertunas? Dan apakah pohon durian dapat ditanam di tambulapot? Mari Bapak. Iya, pohon durian itu ada beberapa varian yang memang agak susah seperti musangking. Musangking itu agak rumit ya dibanding montong. Montong ada 2 macam, montong hijau dan montong merah. Jika daunnya panjang, tebal,
warnanya hijau tua, itu montong hijau. Nah, nanti rasa buahnya itu seperti ubi, ya. Jadi hambar. Sebaiknya menanam montong merah. Nah, pohon durian ini harus kuat air. Jadi penyiramannya harus full, tetapi cara tanamnya harus dibuat gundukan. Tidak boleh diberi lubang di sekitar batang sehingga akarnya mudah terserang jamur. Ya, kenapa tidak cepat bertumbuh? Itu bisa karena kurang sinar matahari atau kurang nutrisi. Sinar matahari ini penting untuk pohon. Semua pohon harus kena sinar matahari full. Ya, kalau setengah sinar matahari itu masih bisa ditoleransi lah 1 hari. Ya, terhalang tembok rumah, terhalang bangunan tetangga itu setengah hari masih bisa. Tapi kalau tidak kena matahari, pohon itu tidak akan sehat. Ya, Pupuknya, jadi Pak. pupuknya sebaiknya untuk pertumbuhan gunakan kalau kimia NPK Mutiara, NPK 16 16 16, ya, ada tulisan NPK 16 16 16. Tapi saran saya gunakan organik saja. Sekarang organik cair banyak dijual di toko-toko pertanian, ada mereknya Jimmy Hantu dan lain sebagainya. Tapi lebih mahal, ya, lebih mahal. Jadi 2 minggu sekali dipupuk, Bu. Yang mudah ya NPK, satu pohon itu dikasih 1 sendok makan, ditabur kira-kira 1 jengkal dari pangkal batang. Di daerah mana tanam durian ini, Bu? Di Jakarta, Pak. Kita di Jakarta. Nanamnya di Jakarta. Cocok. Udaranya MDPL-nya, MDPL itu permukaan di atas laut, ya. Daratan kita di atas laut berapa MDPL? Jakarta saya kira cocok, panasnya tidak terlalu menyengat. Tapi untuk di pot ya agak susah, Bu. Nah, agak susah. Bisa berbuah tapi ya presentasinya sedikit. Bisa 6 tahun. Durian di tanah saja antara 4 sampai 6 tahun baru bisa berbuah, apalagi di pot. Di pot biasanya lebih lama, ya. Jadi sebaiknya ditanam langsung grounding, ditanam di tanah, ya. Tanam bawor aja, Bu. Durian bawor durian lokal yang mudah bertumbuh dan berbuah. Durian bawor. Baik. Oke. Ibu Ya. Leni Kami gimana, bisa Bu? dapat bibit durian bawornya dari Bapak? Bisa, Bu. Seandainya kami bisa ya. Oke deh. Bisa, Nanti ya. kami akan hubungin ya, Pak. Soalnya Kalau kita di pengen di lihat Jakarta, hasilnya. di Jakarta itu mahal. Kalau durian bawor 1,5 meter itu bisa 300.000, 350. Kalau dari kita biasanya bisa separuh harga. Ya namanya di Jakarta pasti lebih mahal lah ya semuanya. Seperti jambu madu kalau kita beli di Trubus, yang kecil itu paling murah 75.000, 100.000. Kalau sama kita 25.000. Ya. Tapi sebaiknya beli bibit yang siap berbuah supaya kita semakin senang, semakin dipacu karena kita sudah bisa lihat bunganya, menikmati buahnya. Nah, terus nanti kita cari pohon-pohon yang lebih susah dari yang kita tanam yang mudah berbuah itu. Nah, tahapannya seperti itu. Baik, Nah, ada durian agak pertanyaan. susah, Bu. Iya, Pak. Pak, saya mau tanya satu lagi, Pak. Saya ada nanam 2 pohon mangga dengan 1 pohon jambu dari bibit, dari biji gitu ya. Iya. Sudah 1 tahun. Pertumbuhannya saya lihat bagus, daunnya segar. Hanya saya mau pengen tanya cara pembuahannya itu sebaiknya pada usia dia berapa tahun ya? Saya tanam dari biji, Pak, dari biji. Kalau Dia dari biji, mangga harum manis, mangga apel, sama jambu air yang hijau yang panjang itu jambu apa ya, Pak? Jambu lilin apa jambu madu? jambu Saya kurang madu. tahu namanya. Ya. Oh iya. Kalau dari biji namanya dari biji lama, Bu. Biasanya kalau jambu yang kualitasnya bagus itu tidak ada bijinya. Ya. Jadi semua jambu yang bagus, kiojok, jambu tong samsi, jambu jambu-jambu dari luar itu tidak ada bijinya, Bu. Kalau ada bijinya biasanya kurang bagus dan makan waktu yang lama, Bu, kalau dari biji. Mangga itu bisa 6 tahun, 7 tahun baru buah. Tapi kalau mangga apel yang Ibu sebutkan tadi bisa 4 tahun
3 tahun, 4 tahun buah dari biji. Jadi masing-masing pohon itu berbeda. Ya. Kalau masih 2 tahun belum, Bu. Kalau mau nanam mangga, Bu, sebaiknya jangan dari biji, Bu. Lama nanti kasihan nunggunya. Ya. Jadi bukan zamannya lagi sekarang nanam dari biji. Iya, soalnya kan saya beli, Pak. Saya biasa beli ketika saya makan manis saya coba gitu ya. Saya lihat bertunas saya tanam gitu ya. Ada beberapa Kali kita pohon punya jambu lahan, kebetulan. kita Iya. punya lahan luas, ya nggak apa-apa lah untuk penghijauan. Tapi kalau kita harapkan buahnya ya sebaiknya yang dari cangkok atau okulasi sambung. Nah, tanam ini aja, Bu, yang buahnya banyak manfaatnya, alpukat. Alpukat itu 2,5 tahun, 3 tahun sudah bisa buah. Alpukat Miki yang enak. Itu bisa tanam di pot. Ya, saya mumpung ingat, jadi alpukat yang bisa ditanam di pot cepat berbuah, alpukat Miki dan aligator. Nah, hanya Miki buahnya 1 kilo 2 biji, tapi aligator 1 kilo sampai 1,5 kilo buahnya. Ya, itu bisa ditanam di pot. Kalau yang lain ya bisa tapi lama waktunya. Kalau Miki dan aligator 1,5 tahun, 2 tahun lah sudah bisa dibuahkan. Baik, Oke. Pak Suito ada pertanyaan lagi dari Oke, Ibu. baik Pak. Ya, ada Pak pertanyaan Suito, dari terima Ibu kasih. Diana, Ibu. Ibu Sebentar Adelia. ya. Ibu Adelia mau tanya apa? Saya coba bacakan dulu ya Pak untuk Ya. Oke, monggo. pertanyaan yang ada di chat ini biar nggak Ya. lompat ya. Jadi Ya, yang lain kan betul. mohon kesabarannya biar terjawab oleh Pak Suito dengan baik satu-satu. Ini mungkin dari Clara dan Imelda dan Melda. Pak, tanaman saya sudah dijawab tadi dengan Pak Suito ya untuk tanaman mangga berapa lama untuk masa berbuahnya. Kemudian di sini mereka menanyakan Pak apakah perangsang buah bijinya pakai pupuk apa gitu loh. Tadi apakah yang tadi Bapak sebutkan itu NPK 1616 boleh diberikan ke pertanyaan ini Pak? Bukan. Jadi NPK 16 memang bisa, manfaatnya kandungannya kan ada untuk pertumbuhan daun, kualitas daun, batang dan buah. Tapi itu tidak fokus ke pembungaan atau pembuahan ya. Jadi NPK biasanya untuk pertumbuhan saja, tapi untuk pembungaan harus pakai pupuk khusus ya. Saya ada pupuknya itu dan cukup bagus kalau untuk jambu madu, jambu air dalam waktu 7-10 hari sudah berbunga ya. Pemupukannya sangat mudah, hanya 1 sendok teh. 1 sendok teh ditabur di pangkal batang, disiram, tunggu 7-10 hari sudah berbunga kalau jambu madu. Kalau pohon ditanam di tanah, jambu madu, alpukat, 3 sendok teh. Jadi hanya sekali pemupukan, tidak berulang-ulang seperti menggunakan KNU3, MKP, NPK, pokoknya yang pupuk kimia. Nah, itu harus bertahap 1 minggu sekali, 2 minggu sekali. Rumit kalau buat pemula. Ya, kalau ibu-ibu punya berkat ya bisa pesan sama saya. 1 kilo itu kalau ibu-ibu punya pohon 10 itu cukup 3 tahun. Bisa lebih ya. Jadi tidak perlu gunakan pupuk yang lain ya. Jadi itu jawaban saya. Ya, baik Pak. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Triani dari Holi. Salam Pak, mau tanya pohon serikaya merah di rumah mengapa daunnya pada menguning dan rontok setelah berbuah? Apa penyebabnya dan cara menanganinya? Biasanya pohon itu sama dengan ibu-ibu loh, Bu. Dengan manusia sama. Jadi saat ibu-ibu lagi hamil, itu perlu nutrisi lebih dari makanan lebih dari sebelum hamil. Karena ada bayi dalam kandungan, perlu makan juga. Demikian juga pohon saat berbuah itu harus dipenuhi nutrisinya, pupuknya. Ya. Kalau tidak, nanti bisa mengalami kerontokan, itu stres. Mengalami kerontokan daun, dan lama-lama kalau buah dan daunnya tidak berimbang, ya itu nanti bisa
mati juga pohon itu. Jadi saat berbunga atau berbuah itu perlu diperhatikan nutrisinya, ya, pemupukannya. Ya, serikaya merah. Nah, saran saya nanam serikaya jumbo, serikaya Australia yang bijinya sedikit, bisa tanam di pot, ya buahnya besar, bisa 0,5 kilo. Ya, bentuknya serikaya tapi dalamnya seperti sirsat. Buahnya sedikit dan bagus untuk paru-paru. Ya, kalau beli bibitnya itu sekitar 35 sampai 50.000. Ya, bibitnya. Itu 1,5 tahun, 2 tahun sudah bisa berbuah. Ya, rasanya seperti serikaya, bentuknya seperti serikaya, ada gelombang-gelombangnya, tapi cara makannya ngupasnya seperti mangga atau seperti pepaya, tidak seperti serikaya lokal. Ya. Jadi nutrisinya Bu yang diperhatikan, penyiraman juga penting supaya tidak Ya, baik Pak, terima kasih buat jawabannya. ya. Kemudian ada berikutnya dari Ibu Esther. Pertanyaannya seperti ini Pak, apakah benar MSG atau Sasa atau Ajinomoto bisa dipakai sebagai nutrisi supaya pohon cepat berbuah, buahnya manis? Ada yang menggunakan itu, tapi tidak semua bisa dirangsang dengan Ajinomoto karena itu kan untuk masakan. Ya kadang ada orang yang menggunakan itu dan kebetulan bisa berbunga. Ya, pas habis dikasih nah terus berbunga, tapi tidak menjadi patokan karena ahli pertanian sudah ciptakan formula khusus untuk pembungaan, untuk pembuahan, untuk pertumbuhan daun, kualitas daun semua sudah ada. Ya, jadi itu bukan jaminan kalau menurut saya. Ya ada memang yang dikasih itu terus lama nggak berbuah, dikasih itu berbuah, berbunga ya ada. Tapi tidak semua. Kalau semua menggunakan Ajinomoto ya petani-petani kita tidak akan pakai pupuk ya toh, pakai Ajinomoto saja. Jadi itu hanya sebagian orang seperti sugesti aja lah ya. Karena ahli pertanian tidak sarankan itu. Oke. Oke. Ya, baik Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Ferani. Shalom Pak, di depan rumah kita ditanam pohon mangga dan pohon alpukat dari biji. Kenapa ya Pak pohonnya nggak tinggi dan sudah ditanam selama 1 tahun? Terima kasih Pak. Iya, kalau 1 tahun itu usia yang sangat dini ya. Nah, biasanya sih pertumbuhannya lebih cepat kalau masih kecil itu. Mungkin terhalang tidak kena sinar matahari. Ya, itu masa pertumbuhan sangat penting matahari itu Bu untuk tanaman atau pohon ya. Jadi saya kira kalau tidak kena matahari secara langsung pertumbuhannya agak lama. Terus kalau tumbuh pun dia akan kurus ya, tinggi gitu aja ya. Nah, tapi kalau pertumbuhannya kurang bagus, tidak cepat bertumbuh seperti persoalan ini, berarti media atau tanahnya kurang subur. Ya. Nah, kalau tanah kurang subur, perlulah ditambah pupuk, ya, 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali supaya memacu pertumbuhannya cepat. Nah, kalau menurut saya sih sebaiknya diganti saja, jangan menanam dari biji. Kalau alpukat sih bisa cepat 5 tahun dirangsang bisa berbuah, tapi mangga agak lama ya. Nanti membuang waktu saja. Oke. Ya, baik Pak. Mungkin sebelum pertanyaan yang lain, saya juga mau bertanya di sini. Tadi saya lihat Bapak menanam pohon anggur itu anggurnya sangat bagus sekali ya buahnya. Saya sudah menanam hal ini Pak. Kalau nggak salah nama anggurnya itu Arnold ya. Arnold ya. Iya, yang hijau juga. Nah, ini saya sudah 9. Arol Bu. Arol ya. Arnold itu tetangga saya Bu. Arol Pak, benar. Ya, Harol. Nah, ini saya sudah 9 bulan Pak
Ya. sudah mulai menjalar ya. Memang saya medianya bukan di tanah tapi di pot. Nah, itu saya sudah pindahkan dari pot yang tadinya medianya kecil sedikit, kemudian sudah berkembang dan saya sudah mulai tata, dia sudah mulai naik ke atas. Nah, yang problemnya sekarang gini Pak, kan ini sudah 9 bulan. Saya udah kasih pemupukan seperti Bapak tadi bilang 2 minggu sekali. Tapi saya taruh di air tiga gayung ya, airnya iya, saya tabur ke sana. Nah, setelah saya lakukan hal ini, terakhir ini saya ngelihat daunnya itu ada yang layu, mulai hitam-hitam kayak gitu loh Pak, tapi tetap menjalar ke atas. Nah, untuk pemupukan SP-nya itu apakah saya sudah harus lakukan atau tunggu batang dulu untuk mengeras gitu loh Pak, membesar? Itu overdosis Bu, kalau daunnya sudah mulai mengering. Nah, makanya penggunaan pupuk kimia untuk pertumbuhan sebaiknya harus memenuhi standar ya. Dan biasanya kalau seperti saya ini kan awam ya, awam tentang pupuk. Jadi tidak belajar khusus artinya. Nah, jadi kalau takarannya nggak sesuai atau kelebihan akan merusak pohon. Kalau untuk pertumbuhan sebaiknya pakai organik saja Bu. Oh. Organik kan walaupun overdosis tidak akan membunuh atau merusak pohon itu. Ya. Organik lebih bagus, tanahnya tidak mengeras ya kalau untuk pertumbuhan. Tapi kalau untuk pembungaan nanti Ibu bisa kirim video atau saya lihat batangnya sebesar apa. Harol cepat Bu, harol cepat. Baik Pak. Tadi yang organik itu seperti apa Pak contohnya? Ibu bisa beli online, bisa beli di toko pertanian terdekat. Kalau saya buat sendiri dari rebung bambu, ikan, air kelapa. Jadi karena Ibu tinggal di kota kan tidak mungkin mendapatkan bahan-bahan itu. Atau bonggol pisang itu, bawah pisang itu bisa kita gunakan untuk pupuk juga. Ya. Nah, kalau sudah membuat ekoenzim ya ekoenzim aja yang dipakai. Ya. Nanti baik Pak. Ibu Kori mohon dikirim aja ya Bu ya penampakannya ya. Saya fotokan. Tinggal di mana Bu? Tinggal di mana? Saya di daerah Pamulang Pak, Tangerang Selatan. Sebelum saya pulang ke Lampung, saya akan ngambil alat palang merah di daerah Pamulang yang baru selesai diservis. Jadi kalau Ibu berkenan nanti saya mampir, saya usahakan mampir. Boleh Pak. Sambil lihat kami punya sekolah juga, lahan ada kecil di belakang. Saya punya pupuk nanti saya akan lakukan pemangkasan. Nanti saya pupuk, nanti saya pulang ke Lampung, insya Allah bisa berbunga. Ya. Asal batangnya sudah sebesar ini Bu, sebesar kelingking saya sudah bisa dibuahkan. Oh gitu ya Pak ya. Oh terima kasih banyak loh Pak Suwito. Ya nanti saya dapat penghormatan nih ya. Ya kalau nggak keberatan Pak. Tapi waktunya sebentar saja. Iya. Saya hanya ngambil alat ini alat palang merah untuk penyimpanan darah itu harganya mahal, rusak kemarin servisnya 40 juta. Ya. Jadi harus saya bawa pulang ke Tulang Bawang supaya bisa digunakan. Nanti saya mampir Bu ya. Ya baik Pak, silahkan Pak, mari dengan senang hati. Ada satu pertanyaan lagi Pak, ini mungkin ya dari Ibu Christine. Salam Pak, di depan rumah saya dari saya ukuran 1x2. Saya tanam buah leci selama 12 tahun, tapi pohon segitu-segitu aja dan nggak berbuah. Harus dipakaikan apa ya Pak? Bu, leci untuk di iklim kita nggak cocok. Ya. Jadi saya sudah coba rangsang punya teman yang dekat rumah, pohonnya sudah besar Bu, seukuran anak lah. Anak umur 5 tahun itu saya coba pakai pupuk yang saya gunakan untuk pupuk buah yang lain cepat, itu enggak bisa. Jadi sebaiknya kita nanam yang bisa cocok di iklim kita. Ya. Lebih baik nanam kelengkeng saja. Kelengkeng lebih cepat dibuahkan daripada leci. Ya, leci susah Bu. Ya mohon maaf ya, bukan mematahkan semangat untuk menikmati buah leci, tapi ini agak sulit, 10 tahun pun belum tentu bisa buah. Ya. Oke. Saran saya diganti kelengkeng saja. Kalau beli kelengkeng namanya kelengkeng mata lada, 2 tahun, 2 tahun setengah sudah bisa.
berbuah. Ya, baik Pak Suwito. Ini ada beberapa permintaan dari Ibu Setiawati untuk bisa menampilkan nomor HP Bapak di sini ya, boleh diberikan kepada admin kali ya Pak ya, boleh Pak? Bisa? Untuk Boleh. teman-teman Nomor boleh saya untuk siapa saja, Bu. Ya. discuss mengenai hal ini. Nomor Ya. saya hanya 10813. Ya, sebentar ya Pak. Tolong teman-teman boleh dicatat, admin boleh dibantu untuk dicatat ya. Silakan Pak. 0813 790 8 9-nya 4 kali. 0813 790 8 99 99. Ya, betul itu. Iya. Oke, baik teman-teman, kita sudah mendengarkan. Saya mungkin memberikan satu pertanyaan lagi kepada Pak Suwito sebelum kita tutup acara ini. Masih ada doa bersama. Silahkan kalau Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya. Saya boleh tanya, Pak, saya satu pertanyaan lagi. Ini tentang ternak ikan, Pak. Tadi saya lihat Bapak ternak ikan gurame, itu ukuran kolamnya 1 kali 2 meter. Untuk kolam segitu, itu bisa diisi berapa ekor ikan gurame? Terus apakah media airnya harus diganti rutin? Dan biasanya kalau gurame itu kita ternaknya dari bibit berapa senti dan berapa lama kita baru bisa panen untuk gurame tersebut? Karena saat ini saya lagi coba ternak lele sih ya Pak ya. Kolam saya ada 3 meter kali berapa, lebarnya nggak lebar banget ya, kali 50 lah, 50 apa 60 senti gitu. Nah kalau untuk gurame ukuran kolam paling kecil itu berapa kira-kira Pak? Dan berapa senti bibitnya, berapa lama baru bisa panen, dan medianya apakah harus diganti rutin? Kira-kira begitu Pak, terima kasih. Lele dan gurame airnya tidak diganti tidak masalah. Ya, apalagi lele itu di comberan pun bisa hidup. Tapi saran saya ya tidak memelihara lele lah. Ya karena ya bukan masalah haram dan tidak haram ya. Kalau di Alkitab disebutkan ikan yang tidak bersisik itu haram ya. Jadi saya bukan lari ke haram dan tidak, tapi itu kurang sehat. Karena dia bisa hidup di minim air ya, tempat yang jorok, yang kotor, dan makannya juga kotor ya, jorok. Tapi kalau kita pelihara sendiri kan makanannya terjamin ya. Jadi air tidak perlu diganti, tapi kalau untuk gurame ya sebaiknya diganti, tapi tidak harus diganti. Nah, kalau memelihara ikan gurame sebaiknya bibit yang ukuran minimal 1 silet. Itu harganya sekitar 2.500 satu gurame. Kalau ukuran kolam 2 meter, 1 meter kayak 2 meter bisa diisi 20 sampai 30. Ya, tapi nanti semakin besar harus dikurangi. Kalau gurame ini kan makannya mudah. Tidak seperti lele rakus. Gurame sehari dikasih makan sekali sudah cukup. Terus dikasih daun-daunan juga mau. Daun kangkung, daun pepaya, daun singkong bisa lebih sehat dibanding makanan yang kita beli dari pabrikan seperti pelet ya. Gurame lebih lama Bu, untuk berat 2 kilo tuh bisa 2 tahun Bu. Jadi tidak cepat seperti lele, 2 bulan 3 bulan sudah bisa kita konsumsi. Kalau gurame cukup lama ya, lama. Jadi ibu harus sabar nunggu ya. 2 meter 3 meter ukuran kolam itu bisa 20 sampai 30. Tetapi nanti kalau sudah beratnya 1 kilo ya harus dikurangi karena terlalu sempit. Oke, itu saja Bu. Oke, Mungkin terima kasih Pak. Terima kasih ya, cukup, terima kasih. Oke, Jadi- dari panitia kita masih ada kesempatan Pak, ada pertanyaan lagi, masih dikasih kesempatan 2 orang lagi. Bapak Ibu yang Jadi- mau bertanya silahkan. Oh silahkan Ibu Adeline, buka speakernya langsung Bu. Ya, shalom Pak Shalom. Suwito.
Pak, saya sih mau negasin aja. Yang tadi kan Bapak udah lihat kasih tahu tuh buahnya. Tuh saya percaya ibu-ibu tuh pasti tergiur tuh kepengen kalau tanam tuh buahnya seperti itu. Terus ada yang tanya, kalau misalnya Bapak selalu tegaskan, jangan dari bibit itu lama. Berarti kan Iya. harus yang udah bertunas kan, cangkok istilahnya. Nah, Ya, ada juga cangkok. yang bertanya, kalau kepingin kayak buah yang seperti Bapak tanam, terus kan mau beli dari Bapak. Kalau Bapak tadi kan bilangnya ada untuk ke Pak ribuan lah istilahnya, ratusan bibit. Tapi kalau kita kan nama ibu-ibu kan Ya, enggak sampai ya, betul. skala kecil lah ya, Ya, misalnya 1-2. Itu apakah Bapak bersedia kalau misalnya ada yang berminat, kan udah catat tuh nama WA-nya Bapak. Kalau misalnya ada berminat mau bibit nih Pak gitu ya, udah ada tunasnya istilahnya. Bapak bersedia nggak maksudnya untuk mengirimnya gitu? Saya ini penjual bibit, Bu. Jujur, saya banyak yang pesanan dari Malang, dari Surabaya, dari Papua, dari mana-mana. Cuman selalu di grup di Facebook saya katakan saya tidak kirim bibit jauh, karena yang pertama saya paling males packing, Bu. Ya. Tapi karena ini untuk saudara-saudara seiman, ya saya akan usahakan, ya saya akan packing, saya akan kirim, dan bukan tunasnya, Bu. Maksud saya kalau buat seperti pemula-pemula gini harus nanam yang sudah siap buah. Ya. Atau saya kirim seperti jambu madu dari tempat saya sudah ada bunganya, supaya ibu nanti senang, bergairah gitu loh, memancing. Nah, kalau jeruk seperti jeruk lemon tea California itu kan bisa dikirim nanti yang ada buahnya atau bunganya, seperti jeruk kunci yang tidak kenal musim itu, Bu. Kalau orang-orang China Bangka itu, Palembang seneng itu jeruk kunci, untuk nggak tahu untuk Indomie atau untuk apa ya, tapi mereka banyak yang pesen beli sama saya. Jeruk ini nggak kenal musim ya, jadi itu saran saya. Nanti saya usahakan untuk kirim ya 1-2 pohon enggak apa-apa, tapi ya itu, Bu, mohon maaf kalau bibit ya terjangkau lah untuk nilai nominalnya, uangnya ya. Kalau seandainya yang kepingin nanam tapi enggak punya duit juga enggak apa-apa, nanti saya kasih ya. Nah, kan firman Tuhan ajarkan lebih baik memberi daripada menerima. Tapi kalau yang punya duit ya memberkati pendeta daerah. Ya, Bu ya. Jadi enak aja lah, yang enggak punya, misalnya, Pak saya enggak punya duit untuk beli bibit tapi saya kepingin nanam, ya saya kasih, nanti ongkos kirimnya juga saya kasih. Ya enggak usah bayar. Tapi Pak, kalau pas nanti saya rame-rame minta yang free gimana tuh, Pak? Tapi saya kan sudah tadi sampaikan lebih baik memberi daripada menerima, ya kan? Edelin, Berkati Tuhan, kita udah diberkati Tuhan, ya harus berbagi. Edelin. Gak apa-apa, Bu Edelin. Nanti kita koordinir, Pak. Edelin, nanti kita koordinir. Kita mesti memberkati. Kita udah diberkati, ya. Nanti kita koordinir. Kalau yang mau, saya juga. Ya, saya bercanda, Bu. Jualan bukan hanya untuk nyari keuntungan, Bu. Saya banyak berbagi juga untuk sekolah-sekolah, untuk gereja, untuk masjid, untuk pura, tempat-tempat ibadah. Kalau untuk penghijauan ya saya kasih, nggak usah bayar ya. Teman-teman pendeta itu juga kalau mampir ke rumah ya nggak ada yang bayar ya. Yang penting kita tularkan nanam pohon ya. Karena tidak semua pohon bibit itu saya buat sendiri. Tapi sekarang saya mulai buat, Bu, karena ya ini proyeknya untuk berbagi. Ya. Kemarin saya beli terus bibitnya karena saya punya teman kan tukang buat bibit. Kalau saya buat sendiri kan kasihan, mata pencariannya, pendapatannya berkurang. Tapi sekarang ya karena ada teman-teman yang minta juga, ya saya harus buat sendiri. Ya. Jadi nanti kita bagi, ya. Dan kita harus ngasih yang terbaik kok, ya pasti kasih yang terbaik. Oke? Mungkin ada satu lagi teman-teman yang mau bertanya. Bapak Ibu. Ada Bu Kori mau nanya lagi. Pak Suito, saya mau tanya, itu kalau ikan gurame itu dicampur sama nila bisa nggak ya Pak? Bisa. Oh bisa.
Ya, bagus, Oh, Bu. oh bagus ya. Ya, Terus nggak saya mau tanya, ini Pak, tadi kan saya ada chatting nanya gitu Pak ya. Itu maksudnya tanaman saya ini, tanaman ada jambu, mangga, jeruk, udah kurang lebih 3 tahun hanya daun aja subur, asal tapi nggak bibit, Bu. berbuah. Asal bibit. Bibitnya itu kan, saya boleh dikasih Pak, katanya itu bibit bagus, Ya. Nanti unggulan. Ibu kalau tidak keberatan di foto daunnya, nanti saya lihat Oh chatting, penampakannya. ya kirim ke Ya, Bapak ya. ya saya nanti tahu itu mangga apa. Ya, Ya, dari daunnya jambu apa, dari daunnya biasanya iya, saya tahu umur berapa dibuahkan. Ya. iya. Karena Jadi, udah 3 tahun lebih Pak nggak berbuah. harusnya sudah buah, Bu. Harusnya ya. Oh Ya, iya, kalau bibit cangkok atau okulasi, kalau dari biji belum. bukan dari biji. Ya, nanti Iya. Ibu kirim aja foto daunnya sama penampakan apa batangnya sebesar ditanam di pot atau di tanah itu berbeda biasanya. Ditanamnya di pot Pak. Pot ya, nanti ada mangga yang ditanam di pot bisa 1 tahun berbuah, mangga cokonan, mangga Thailand. Ada yang harus 4 tahun. Ya, jadi tidak semua pohon mangga cepat berbuah di pot. Kalau Mahathir Muhammad itu bisa, Bu, 2 tahun, 3 tahun bisa berbuah. Nah, cokonan 1,5 tahun bisa berbuah 1 tahun. Tapi buahnya kecil, 1 kilo isi 2. Nah, kalau Baik, Pak. mangga Nanti Kyoje, iya. saya Kirim chatting ke aja, Bu. Bapak deh Pak ya. Ya, siap, Bu. Ya, terima kasih banyak Satu Pak. lagi Pak Suito mau tanya, kenapa saya ada pohon belimbing sama jambu air, tapi suka berulet itu kenapa ya Pak ya? Nah, ini ya, terima kasih Bu. Tadi saya belum sempat jelaskan ya. Jadi pohon jambu itu kalau sudah berbunga, setelah rambut bunganya rontok, 5 hari kemudian harus dibungkus. Wajib hukumnya dibungkus. Bungkusnya pakai plastik kresek saja, yang warna putih, jangan yang ada berwarna karena warnanya akan pudar kena matahari. Nah, kalau warna plastik ini kalau nempel di itu kan bisa menyatu dengan buah. Nah, enggak sehat untuk kita konsumsi. Plastik putih saja bekas-bekas belanja itu dilobangi sebelah bagian bawah 3 lubang kecil-kecil supaya tidak menampung air di saat hujan. Ya. Kalau samping-sampingnya jangan dikasih lubang. Kalau dikasih lubang nanti lalat buah menyengat. Nah, seperti nyamuk, Bu, lalat buah itu. Disengat hari ini 1 bulan kemudian busuk. Itu bukan karena ulat dari dalam pohon, bukan. Itu dari lalat buah. Belimbing juga demikian. Belimbing itu harus dibungkus, wajib. Belimbing, kalau mangga tidak. Belimbing, jambu, kristal, jambu air semua harus dibungkus. Ya. Nah, untuk jambu air setelah rambut bunganya rontok harus dibungkus 5 hari atau seminggu kemudian. Kalau belimbing, Bu, belimbing sejempol tangan itu wajib dibungkus. Sudah mulai dibungkus. Nah, iya. jadi jambu air, belimbing dilakukan pengurangan, Bu. Dengan 1 dompol 10 atau 8 itu kurang bagus kalau untuk jambu air dan belimbing. Usahakan 1 dompol itu 5 saja. Maksimal 5, 4 atau 5 itu, Bu. Jadi buahnya nanti besar dan kualitas buahnya juga lebih bagus. Dahannya enggak gampang patah. Ibu nanam jambu apa? Jambu air yang merah itu Pak, tapi sebenarnya manis. Cuman Citra. berulet terus, jadi yang panen lalat bukan saya Pak. Ya, jadi sebaiknya nanam pohon jambu dilakukan pemangkasan, jangan tinggi supaya kita membungkusnya mudah. Kalau tinggi, Bu, makan waktu. Iya, betul. Karena bungkus ini pekerjaan ringan tapi membosankan. Ya, apalagi buahnya banyak itu bosan, Bu, gampang capek. Ya. Iya. Saya kalau bungkus itu kadang malam hari, jadi bertahap. Ya. Jadi harus dibungkus, Bu, ya, supaya enggak busuk. Baik. Nah. Oke, terima kasih Pak. Ya, siap, Bu. Ada lagi? Kalau tidak ada, Bu Bowiling, saya akan nambah dua hal yang bermanfaat buat kita semua. Ya.
Baik, silahkan Pak. Masih ada waktu kah? Masih ada waktu Pak. Nah, Silahkan, Pak. biasanya banyak usia-usia seperti saya kan 51 ini sudah mulai kolesterol ya toh Bu. Karet apa namanya? Asam urat. Asam urat ini penyakit yang tidak berbahaya tetapi bikin tersiksa hidup kita. Kalau asam urat sudah kambuh, kaki bengkak sedikit saja buat jalan susah. Ya, tidur juga tidak nyenyak ya, karena rasanya ya. Jadi saya akan berbagi tip untuk menyembuhkan asam urat. Ya. Ini obatnya mudah kita dapat, murah meriah. Ya. Jadi menggunakan pepaya Bu. Pepaya muda, seukuran segini lah ya. Sekepal anak remaja itu atau anak kecil. Nah, kalau orang Jawa bilang pentilnya pepaya. Bukan sekepal tangan kita kan kebesaran, separuhnya saja. Itu dipotong-potong sejempol tangan kita ini sama kulitnya, setelah dipotong-potong dicuci bersih sampai getahnya tidak ada. Nah, direbus dengan 2 gelas air sampai jadi 1 gelas. Diminum sehari sekali. Nah, 7 sampai 14 hari insya Allah asam uratnya sudah sembuh Bu. Yang tidak bisa jalan, kakinya bengkak, minum 7 kali saja. Ya itu sudah sangat berkurang ya. Dan ini obat dari Tuhan, tidak merusak ginjal kita ya. Itu satu, asam urat ini sekarang banyak orang yang ya punya sakit asam urat. Kalau kita minum obat dokter, setelah minum rasa sakitnya hilang, sebentar kambuh lagi ya, tidak menyembuhkan. Tetapi pepaya ini bisa menyembuhkan. Ya, kalau kita minum obat dokter biasanya habis minum obat, makan kacang, makan sayur-sayuran, kumat lagi. Tapi pepaya ini jangka waktunya cukup lama. Saya juga punya asam urat biasanya 2 tahun, 3 tahun baru saya minum pepaya lagi. Air rebusan pepaya. Dan yang kedua kolesterol. Kolesterol ini hampir semua punya kolesterol, apalagi saudara-saudara yang tinggal di kota, makanannya ya. Makanannya banyak mengandung kolesterol dan ini berbahaya juga. Obatnya sangat mudah, daun salam. Daun salam yang masih hijau itu 10 lembar, 10 helai. Nah, direbus sama dengan tadi untuk asam urat, pepaya muda tadi, 2 gelas air sampai jadi 1 gelas. Sehari diminum sekali. Biasanya 7 sampai 14 hari itu sudah sembuh. Ya. Dan ini obat sehat, obat dari Tuhan, dari alam. Nah, tidak merusak ginjal kita. Ya, kita cari obat yang aman untuk organ tubuh kita. Walaupun istri saya dokter, saya jarang minum obat. Ya, saya punya asam urat sama kolesterol aja, dan itu pun paling 2 tahun baru saya minum ramuan-ramuan itu, air rebusan itu. Ya, saya kira itu saja. Jadi kita harus hidup kita menjadi berkat buat sesama. Nah, di setiap saat kalau saya ketemu orang yang kakinya pincang, saya datengin Bu. Saya datengin, Pak asam urat ya. Bahkan pernah ada yang kecelakaan karena jatuh dari motor, karena kakinya pincang saya datengin, saya malu. Asam urat ya? Bukan Pak, baru jatuh dari motor itu kan. Nah, dan setiap orang yang saya kasih tip ini rata-rata sembuh Bu. Jadi karena saya juga gunakan obat itu. Dan jangka waktu 2 tahun, 3 tahun baru kumat lagi. Ya, kalau kita makan yang menaikkan asam urat kita, kolesterol kita. Ya. Jadi kalau kita punya asam urat, minum air rebusan pepaya muda ini sembuh, kita harus berbagi ke yang lain. Kita bagikan. Ya, supaya hidup kita berarti, berguna buat sesama. Tuhan memberkati. Shalom. Ya, terima kasih Pak. Pak, mungkin sebelumnya tadi kan Bapak mengatakan komposisi air untuk perbandingan berapa banyak airnya menjadi berapa untuk diminum setiap hari.
tadi pepaya yang harus direbus, Pak? 2 gelas, Bu. 2 gelas 2 menjadi gelas. 1 gelas. Tapi Oke. ini kan tidak pahit, tapi baunya menyengat. Kalau saya biasanya saya buat jadi setengah gelas, Bu. Jadi 2 gelas air sampai jadi setengah gelas, ya. Supaya minumnya cepat gitu loh, Bu. Karena tidak pahit tapi baunya menyengat, bau pepaya mudanya itu. Nah. Baik, Pak. Terima kasih untuk resepnya, Pak, buat ibu-ibu hadiah kita hari ini ya. Mungkin Bapak Ibu masih ada lagi? Kalau masih ada, Udah turun. Jika udah Halo turun. Bu, mau nanya, boleh nggak Bu? Satu lagi. boleh, Bu. Pak, saya mau tanya Dah. untuk yang resep diabetes ada nggak Pak yang dari herbal gitu Pak? Terima kasih. Kalau diabetes saya tidak punya, Bu. Tapi ada tetangga saya yang karena saya tidak punya diabetes, tidak alami, jadi tidak gunakan itu, tapi tetangga saya yang punya diabetes pakai jus kacang panjang, Bu. Kacang panjang itu 10 sama tomat 1. Itu sehari sekali. Iya, Kacang baik panjang. Pak. Ya, Panjang mau 10 monggo lembar dicoba. gitu. Kan kacang 10 panjang itu panjang. ya 10, Yang Bu. panjang. Iya, 10 kacang panjang sama tomat 1. di jus. Ya di jus sehari sekali. Iya. Terus saya mau Nanti tanya gini Pak, di pekarangan rumah saya itu saya tanami pohon pepaya. Tapi ya, itu dari perdana tuh ada 3 pohon. Yang 2 pohon ya. tuh buah pertamanya besar-besar. Nah, pohon yang ketiga ini Pak, buahnya kecil terus Pak. Itu kenapa ya Pak? Dan Itu nggak banyak gitu. Yang lain banyak. itu sama. Kan pepaya itu variannya banyak, ada pepaya Bangkok, ada pepaya lokal, ada pepaya California, kan berbeda-beda, Bu. Ukuran buahnya juga Iya. berbeda, pohonnya juga berbeda. Ini Itu sama kayaknya semua. pepaya lokal. Ya, Sama semua Pak, bijinya bibitnya sama gitu. Dari ya. biji itu buah pepaya lokal, tapi yang 2 pohon ini sudah menghasilkan buah yang besar-besar, yang satu pohon ini padahal maksudnya tempatnya sama, pupuknya sama, siramnya sama gitu kan. Terus buahnya Jadi, kecil-kecil dan cuma ada 5 gitu, kecil terus. Itu ya. kenapa Jadi ya, Pak? itu bisa karena tanahnya yang di bawah itu kurang bagus. Pas di akar itu beda dengan yang 2 pohon. Jadi pohon itu sama dengan manusia, Bu. Anak saya 2 itu beda loh, Bu, sifatnya, Bu. Tinggi badannya juga beda. Itu pohon juga beda gitu ya. Iya, jadi kadang apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan, tapi ya bisa ditambah pemupukan, nutrisinya ditambah bisa. Tapi kadang-kadang ada juga yang seperti itu, ya seperti manusia ya. Iya, terus pohon tomat, Pak. Punya saya tuh Iya, kalau udah besar kok mati ya? Apa pupuknya mesti pupuk apa ya, Pak? Saya mau tanya. Terima kasih. kan Pertanyaan kan terakhir. iya, tomat itu usianya tidak seperti mangga, Bu. Jadi Iya, tidak bisa kita harapkan sampai usianya 5 tahun, tidak bisa. Karena tomat kalau biasanya panen 3-4 kali sudah harus mati, Bu. Oh iya, ini panen sekali Pak, gitu, panen sekali udah langsung terus kering gitu. Baru ya untungnya udah pernah panen gitu Pak, Iya. sekali terus Mungkin mati gitu. itu ditanam di pot atau di tanah, Bu? Di pot Pak, yang bekas kaleng-kaleng gitulah Pak. Kecil ya Potnya itu potnya. bekas kaleng. Iya, Jadi kaleng gini, ya itu biasanya antara batang, besarnya batang dengan buah dengan media tanam itu harus seimbang, Bu. gitu. Jadi pohonnya kalau dia harus menanggung 5 buah sama 2 buah atau 10 buah itu berbeda, Bu. Oh iya iya. Itu biasanya kalau cepat mati buahnya banyak, terus Ya. medianya kecil. Oh iya. Jadi dia akarnya cari makan buat buah dengan daun ini, Bu. Iya, Itu tidak kurang kali ya. mencukupi. Oh Ya, iya iya. kurang. Sebaiknya kalau mau tahan lama, buahnya dikurangi. Oh iya iya. Ya, dilakukan penjarangan buah sehingga nanti masih bertunas lagi, terus muncul bunga lagi. Iya. Ya. Jadi Iya. panennya tidak hanya sekali langsung mati. Ya, Iya. jadi
Kalau Itu pare anu kan Bu, berkali-kali tuh, Pak. Kalau pare, labu saya juga nanem, tapi beda berkali-kali Bu, gitu. Iya. beda. Mm-mm. Ya, cabai juga bisa mati Bu kalau misalkan buahnya terlalu banyak, terus akarnya itu ditanam di medianya kecil, medianya sempit atau sedikit. Iya, Nah, iya, iya. jadi bisa panen sekali bisa mati kalau buahnya terlalu banyak. Makanya harus dilakukan penjarangan atau Iya, dikurangi buahnya waktu masih kecil. iya. Baik Pak, terima kasih informasinya. Tuhan berkati. Sama Bu. Ada lagi? Pak, boleh nambah pertanyaan nggak Pak? Boleh. Boleh. Pak, resepnya Pak, ini biasanya satu paket asam urat, kolesterol, darah tinggi Pak. Iya, itu udah komplikasi Bu. Ya, darah tinggi resepnya apa Pak? Kalau darah tinggi, saya enggak punya, karena saya enggak punya riwayat darah tinggi, jadi saya enggak ngerti Bu. Saya takut juga kalau apa namanya pakai obat-obat herbal ya, yang dari alam. Dompet tebal, obat darah tinggi. Waduh, kalau udah tebel Bu, tetap aja Bu rumah sakit. Sekarang biaya mahal. Nah, kita pakai obatnya firman Tuhan aja. Hati yang gembira adalah obat Amin. yang manjur. Amin, amin, amin. Jadi sesusah apapun dibuat enjoy. Seberat apapun pergumulan kita dibuat setenang-tenangnya, itu akan mengobati sakit penyakit kita. Ya. Terus obat yang hati yang tenang itu dekat dengan Tuhan. Jadi setiap saat kita harus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tidak harus di gereja. Ya. Tidak harus di gereja, waktu masak kita nyanyi, menyembah Tuhan, menaikkan syukur kepada Tuhan, itu akan membuat kita lebih tenang, lebih damai menjalani hidup walaupun beban berat. Amin. Amin. Oke. Ada lagi? Pak, saya mau tanya Pak, untuk yang tadi resep untuk kolesterol dan asam urat, apakah boleh ditambahkan dengan sedikit madu? Boleh Bu, madu bagus. Tapi kan mahal, selain mahal juga susah untuk dapatkan. Terus kadang kita harus tahu keasliannya. Sekarang banyak madu palsu dibuat dari gula. Jadi kita harus tahu. Nanti malah kalau yang dibuat dari gula bukan kadar gula kita turun, tambah tinggi Bu. Jadi kita harus tahu madu asli sama tidak. Ya, ciri-cirinya. Terima kasih Pak, Tuhan Ya, berkati. sama-sama. Iya, terima kasih untuk pemaparannya Pak Suwito dan Ibu Diana yang sudah hadir pagi hari ini. Untuk webinar ketahanan pangan ini saya percaya setiap ibu-ibu, setiap kita yang hadir pagi hari ini sudah menangkap banyak hal dan kita diberkati. Untuk itu kita berikan aplaus lagi untuk kedua pembicara kita. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Ya, sama-sama. Apa yang Bapak buat kiranya Tuhan membuat berhasil. Amin. Bapak Ibu, kita acara selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari Ibu Santi dan kemudian akan dilanjutkan untuk doa oleh Ibu Adeline dan nanti doa berkat akan ditutup oleh Ibu Lili. Bapak aja, Kori, Ya, biar Pak. Bapak berkati kita aja. Biar Bapak berkati kita, ya. Oh iya. Kori. Oke, iya Kori. Pak. Iya, Ci. Ya. Kalau begitu nanti doa penutup Pak Suwito ya Pak ya. Ya, siap. Oke, silahkan Bu Santi. Baik, terima kasih Bu Kori. Terima kasih untuk Pak Suwito dan Dokter Diana. Ini hamba Tuhan, pasangan suami istri yang sungguh-sungguh hari ini memberkati kita semua ya. Terima kasih sudah banyak memberkati kami, memberikan pengarahan, pengajaran, bahkan resep-resep juga diberikan ya hari ini. Wah, puji Tuhan, dahsyat sekali ya, ibu-ibu diberkati ya. Bisa kasih jempol untuk kedua hamba Tuhan ini. Makin dipakai Tuhan, luar biasa ya, Pak Suwito dan Dokter Diana. Ayo ibu-ibu, kita sudah banyak diberkati dengan pemaparan, pengajaran yang luar biasa. Kiranya apa yang kita terima hari ini, tidak cukup kita dengar saja, tapi langsung kita praktekkan ya, mulai pada bercocok tanam ya. Nanti nggak ngerti, kan Pak Suwito sudah buka tuh nomor handphonenya. Bisa bertanya-tanya yang nggak ngerti ya.
Yang mau beli bibit juga silakan. Yang mau beli pupuk silakan. Ayo kita saling memberkati ya. Saya yakin ibu-ibu semua diberkati. Bisa juga membeli kepada Pak Suwito, memberkati beliau juga ya, supaya kita saling memberkati ya. Saya yakin ketika ibu-ibu mulai mempraktekkan apa yang kita dapat, ya puji Tuhan ya, bagaimana kita bisa mengatasi ekonomi di dalam keluarga kita. Ya kan sudah diajarin tuh resep-resepnya ya, cara-caranya ya. Saya yakin kita bisa mendapat juga menu makanan buah-buahan yang sehat dengan kita menanam sendiri ya. Itu lebih sehat ya. Jadi ayo kita praktekkan seperti kemarin, puji Tuhan ya, dengan ekoenzim kita sudah bisa praktekkan. Sekarang yang ini pun ketahanan pangan bercocok tanam kita praktekkan ya. Ibu-ibu, saya yakin ibu-ibu ini luar biasa, punya talenta yang luar biasa. Jadi Tuhan kasih kepada kita, ayo kita gunakan ini. Untuk apa? Untuk keluarga kita, juga untuk lingkungan. Di mana dengan kita mulai bercocok tanam, sama aja kita dengan memelihara bumi ya. Seperti Pak Suwito bilang tadi, bahwa itu salah satu tugas yang Tuhan berikan buat kita adalah memelihara bumi. Terima kasih ya Pak Suwito, terima kasih semua ibu-ibu yang luar biasa yang sudah hadir, juga untuk semua kepala sekolah, para orang tua murid, mari terus kita maju. Nah, untuk seminar berikutnya di bulan November ada seminar tentang agent management. Tanggal 24 November, boleh dicatat ya Bapak Ibu semua, saya undang untuk ikut kembali dalam seminar agent management dan bagaimana kita bisa mengenali kemarahan pada anak ya. Jadi ini untuk keluarga, juga untuk sekolah. Ayo kita ikut lagi, kita semua mau belajar bersama supaya bagaimana kita mengerti bagaimana perkembangan dan emosi di dalam keluarga bisa kita kenali ya. Dari saya sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pak Suwito, boleh nanti tutup doa dan sekalian doa berkat ya Pak Suwito untuk kami semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang ada di surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami karena Engkau memberikan kesehatan, memberikan kesempatan, sehingga kami dapat mengikuti webinar hari ini, dan kami percaya apa yang kami sampaikan, apa yang kami terima, bermanfaat, berguna, dan kami akan praktekkan supaya perintah Tuhan boleh kami jalankan untuk memelihara dan merawat bumi yang Tuhan berikan, karuniakan kepada kami, apalagi di Indonesia, tanah yang subur, tanah yang sangat luar biasa. Engkau berikan, karuniakan kepada kami. Memberkati ibu-ibu yang mengikuti webinar hari ini, memberikan kesehatan, kekuatan, memberikan perlindungan yang ajaib, dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi, dalam perlindungan pasukan malaikat surga, dengan pedang roh yang menyala-nyala, menyambar-nyambar, melindungi keluarga, melindungi saudara-saudara dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, hamba memohon berkat dari Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat dari Allah Bapa, dari Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Terpujilah namamu, kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Suwito. Terima kasih Bu Diana. Terima kasih Dokter Diana. Terima kasih Dokter Diana. Tuhan memberkati. Saya langsung izin karena saya harus bawa kendaraan. Pak Suwito, Ya. bisa tunggu sebentar untuk kita berfoto bersama, Pak. Oh ya, siap. Ya, sama dokter juga